Inter Milan bersiap menghadapi Bologna di Stadion Dallara dengan misi merespons tekanan dari Napoli dalam perburuan gelar. Pelatih Simone Inzaghi tetap mengandalkan kekuatan utamanya, dipimpin oleh sang kapten Lautaro Martinez, namun akan melakukan dua perubahan dalam susunan pemain dibanding laga terakhir di Liga Champions melawan Bayern Munich. Joaquin Correa diperkirakan akan menggantikan posisi Marcus Thuram yang mengalami cedera. Sementara di sisi kiri pertahanan, Carlos Augusto akan masuk menggantikan Federico Di Marco yang diberi waktu istirahat. Selebihnya, tim dipertahankan seperti sebelumnya, menunjukkan kepercayaan penuh Inzaghi terhadap para pemain andalannya. Marko Arnautovic, yang sebelumnya diperkirakan bisa menjadi opsi utama di lini depan, harus memulai dari bangku cadangan karena mengalami sedikit gangguan pada bagian punggungnya. Meski begitu, kondisi pemain asal Austria itu tidak tergolong cedera serius. Inzaghi kemungkinan akan memberinya kesempatan bermain di babak kedua, tergantung pada jalannya pertandingan. Kondisi Thuram sendiri masih belum menunjukkan perkembangan signifikan, sehingga peluangnya tampil di laga penting melawan AC Milan dalam ajang Coppa Italia nyaris tertutup. Inter Milan membawa misi penting saat bertandang ke markas Bologna di Stadio Dallara. Selain mengejar kemenangan untuk merebut kembali puncak klasemen dari Napoli, tim asuhan Simone Inzaghi juga memburu clean sheet yang sudah lama tak mereka raih. Terakhir kali Inter mencatatkan clean sheet adalah saat menang 0-2 atas Atalanta pada 16 Maret lalu, tepat sebelum jeda internasional. Sejak saat itu, gawang Nerazzurri selalu kebobolan dalam 6 pertandingan terakhir, dengan total 8 gol bersarang. Menurut Corriere dello Sport, laga kontra Atalanta kala itu menjadi penampilan solid lini belakang Inter, di mana lawan kesulitan menciptakan peluang. Namun tren negatif usai jeda menjadi perhatian serius, terutama di momen krusial perebutan gelar. Selain fokus pada hasil pertandingan, Inter juga akan memantau salah satu pemain Bologna yang menjadi incaran di bursa transfer musim panas mendatang, yaitu Sam Beukema. Bek tangguh asal Belanda itu menjadi andalan di lini belakang Bologna, dan sudah lama masuk dalam radar Inter sebagai calon rekrutan untuk memperkuat sektor pertahanan. Pertandingan melawan Bologna malam ini menjadi ajang pembuktian ganda bagi Inter, meraih poin maksimal, serta mengevaluasi langsung pemain yang bisa menjadi bagian dari masa depan skuad Nerazzurri. Inter Milan akan menghadapi Bologna tanpa melakukan banyak rotasi pemain. Menurut laporan Corriere della Sera, pelatih Simone Inzaghi hanya akan melakukan dua perubahan dari susunan tim yang tampil melawan Bayern di Liga Champions. Marcus Thuram dan Federico Di Marco menjadi satu-satunya pemain yang absen dari starting 11. Thuram masih menjalani pemulihan cedera dan diperkirakan baru bisa kembali saat Inter menghadapi AS Roma pada 26 April mendatang. Sementara itu, Di Marco tidak mengalami cedera serius namun kondisinya dikelola dengan hati-hati demi menghindari risiko kelelahan menjelang laga penting lainnya. Di lini serang, Inter akan menurunkan duet penyerang asal Argentina. Joaquin Correa dinilai lebih bugar dibanding dua opsi lainnya, Marko Arnautovic dan Mehdi Taremi, sehingga dipercaya mendampingi Lautaro Martinez sejak menit awal. Di sektor kiri pertahanan, Carlos Augusto akan tampil sebagai starter menggantikan Di Marco. Minimnya rotasi menandakan keseriusan Inter dalam menjaga performa dan posisi mereka di puncak klasemen Serie A, terutama dalam periode krusial menuju akhir musim. Sementara Inter Milan mempersiapkan laga penting melawan Bologna, dinamika pasar transfer yang melibatkan klub terus berputar. Salah satu nama yang terus menarik perhatian adalah Nico Paz, salah satu pemain muda berbakat yang saat ini bermain di Como. Namun, menurut laporan dari jurnalis pasar transfer Fabrizio Romano, pergerakan terkait masa depan Paz sepertinya tidak sesuai dengan harapan yang ada di Inter. Como dilaporkan ingin mempertahankan gelandang Argentina tersebut untuk musim depan dan siap berusaha lebih keras untuk mewujudkan hal tersebut. Keputusan sekarang berada di tangan Real Madrid, yang harus menentukan apakah akan mengizinkan Paz untuk melanjutkan perjalanan karirnya di Como atau membawanya kembali ke Santiago Bernabeu. Masa depan Paz kemungkinan besar akan dipengaruhi oleh pemilihan pelatih baru Real Madrid untuk musim depan. Saat ini, Xabi Alonso disebut-sebut sebagai kandidat terdepan untuk menggantikan Carlo Ancelotti, yang berpotensi menjadi faktor penting dalam keputusan mengenai pemain muda tersebut. Denzel Dumfries semakin mendekati kembalinya ke lapangan setelah absen selama sebulan karena cedera otot hamstring pada paha kanan. Pemain sayap asal Belanda ini telah memasang dua jadwal penting sebagai target kembalinya ke tim Inter Milan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, jadwal pertama yang bisa menjadi kesempatan Dumfries kembali bermain adalah pada Sabtu,
26 April, saat Inter menjamu Roma di San Siro. Jika pemulihannya berjalan lancar, Dumfries diperkirakan akan kembali tersedia untuk pelatih Simone Inzaghi dan siap tampil di laga yang akan datang melawan Roma. Selain itu, tanggal kedua yang menjadi target kembalinya Dumfries adalah 30 April, saat Inter bertandang ke Montjuic untuk menghadapi Barcelona di leg pertama semifinal Liga Champions. Hansi Flick dan Barcelona menerima kabar buruk terkait penyerang utama mereka, Robert Lewandowski, menjelang akhir musim yang sangat krusial. Setelah cedera yang dialami kemarin dalam pertandingan melawan Celta Vigo, Lewandowski dipaksa meninggalkan lapangan lebih awal. Hari ini, hasil pemeriksaan medis mengungkapkan bahwa pemain Polandia tersebut mengalami cedera pada otot semitendinosus di paha kirinya. Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh Barcelona, pemeriksaan yang dilakukan mengonfirmasi bahwa Lewandowski mengalami cedera pada otot semitendinosus di paha kiri. Kembalinya dia ke tim akan bergantung pada perkembangan kondisi cedera tersebut. Kondisi Lewandowski akan terus dievaluasi setiap hari, namun diperkirakan dia akan absen dalam 2 pertandingan, termasuk leg pertama Liga Champions melawan Inter Milan. Inter Milan kembali fokus ke kompetisi domestik setelah perhatiannya sempat teralihkan oleh Liga Champions. Pada hari Paskah ini, Nerazzurri akan melawan Bologna di Dallara dalam lanjutan Serie A. Pertandingan ini mencatatkan sejarah panjang antara kedua tim, dengan 155 pertemuan sebelumnya di Serie A. Inter unggul dengan 75 kemenangan, sementara Bologna meraih 43 kemenangan, ditambah 37 hasil imbang yang menambah warna rivalitas mereka. Yang menarik, ini akan menjadi yang ke-40 kalinya dalam sejarah Inter bermain pada hari Minggu Paskah, bertepatan dengan Bologna yang juga telah melakoni banyak pertandingan di hari yang sama. Kedua tim kini menjadi yang terbanyak bermain pada hari Paskah, mengungguli Roma yang sebelumnya tercatat 39 kali. Selain itu, ini juga merupakan pertemuan kelima antara Bologna dan Inter yang digelar pada Paskah, dengan masing-masing tim meraih 2 kemenangan. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi laga yang seru dan penuh makna bagi kedua tim. Inter, yang berada dalam perburuan gelar, tentu ingin meraih kemenangan untuk terus menjaga persaingan di papan atas, sementara Bologna akan berusaha keras untuk mengimbangi tim besutan Simone Inzaghi. Diego Nogales, asisten Raul di tim muda Real Madrid, memberikan testimoni menarik kepada La Gazzetta dello Sport mengenai perkembangan Nico Paz, gelandang muda berbakat asal Argentina yang kini bermain untuk Como namun masih dimiliki oleh Real Madrid. Pemain berusia 20 tahun itu dikabarkan menjadi incaran serius Inter Milan. Dalam wawancaranya, Nogales membandingkan pengalaman melihat Nico Paz pertama kali dengan cerita legendaris Carlo Ancelotti tentang latihan perdana Kakak di Milan. Dia terlihat seperti anak kecil, kaosnya bahkan hampir sampai ke lutut. Tapi begitu masuk ke lapangan, dia langsung menunjukkan kelasnya. Di sentuhan bola kedua, dia sudah melakukan nutmeg dan mengatur tempo permainan, ungkap Nogales. Nogales juga mengungkapkan kebanggaannya saat Nico mencetak gol pertamanya di Liga Champions melawan Napoli. Hari itu saya hampir menangis haru. Dia pantas mendapatkan semuanya, termasuk mengenakan seragam Real Madrid yang selalu dia impikan. Tapi saya juga bisa membayangkannya bermain untuk Inter, atau klub besar Eropa lainnya, tambahnya. Keyakinan Nogales terhadap masa depan Nico Paz begitu besar hingga ia menyebut sang pemain layak meraih Ballon d'Or. Dia istimewa. Saya tidak berlebihan. Di usianya yang baru 20 tahun, dia sudah punya talenta untuk menjadi yang terbaik di dunia, baik secara individu maupun di level klub.